أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنه رأس كل شيء. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya, nikmat-nikmat-Nya kepada kita, di mana sangat besar anugerah yang Dia limpahkan kepada kita sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya, yaitu keimanan keislaman kita, yang mana ini adalah nikmat yang sangat besar yang tiada taranya. Di samping nikmat-nikmat kecil, yaitu kesehatan kita, harta, rumah, lingkungan tempat tinggal kita yang nyaman, yang enak, yang tidak ada huru-hara, tidak bencana, tidak perang, ini nikmat kecil. Baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar kita syukuri dengan beramal, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takut kepadanya, dengan berhati-hati dalam berkata dan dalam berbuat, dalam mengisi waktu-waktu kita hiasi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya wasiatkan kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa, karena ketakwaan itu adalah puncak dari segala sesuatu. Ayyuhal hadirun al-kiram, jamaah salat Jumat di Masjid Firdaus yang berbahagia. Tempo hari sebagian umat Islam merayakan, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sangat baik kalau kita mengenal Rasulullah SAW. Sangat baik kalau kita selalu memperingati kelahirannya Rasulullah SAW dengan mengenal beliau. Ma'rifatul Rasul, arafah, ya'rifu, irfatan. Ma'rifatul Rasul, mengenal Rasulullah SAW. Yang sering diungkapkan oleh para ulama dalam mengenal Rasulullah SAW, yang pertama-tama adalah mengenal akhlak asasinya Rasulullah SAW, yaitu beliau siddiq, jujur, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang sering kita jumpai, manusia tidak mencontoh kejujurannya Rasulullah SAW. Kalau mau jadi, itu janji-janjinya, kampanyenya koyok iyo. Tapi kalau sudah jadi, lupa. Biasanya begitu, pedagang juga banyak yang berbohong. Orang tua kepada anaknya banyak yang berbohong. Kenapa begitu? Mungkin karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena tidak mengenal Rasulullah SAW. Banyak yang menjadi pengurus RT, pengurus takmir, atau pengurus kelurahan, camat, bupati, presiden yang tidak amanah. Beban yang dipikulkan manusia kepadanya ditelantarkan. Banyak juga muslim yang alim tetapi tidak mendakwahkan ilmunya, tidak mengajak orang lain untuk melaksanakan apa yang sudah dijalankannya. Itu karena tidak meneladani sifat tablighnya Rasulullah SAW. Padahal kalau kita menyembunyikan ilmu, maka Allah, para malaikat, semua yang bisa melaknat itu melaknat kita. Dan orang yang menyampaikan ilmu, maka dia akan mendapatkan sholawat. Inna allaha wa malaikatahu wa hatta namlah wal hud fi hujriha la yusalluna limuallimun nasal khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, sampai ikan dan semut di liangnya bersolawat kepada seorang yang mengajarkan kebaikan bagi manusia. Kebaikan,
bagi manusia, bukan setiap kebaikan, dan objeknya seluruh manusia, bukan hanya umat Islam. Orang yang mengajarkan satu saja pelajaran kepada manusia di dalam hidupnya, maka dia mendapatkan sholawat segitu banyaknya. Berapa jumlahnya manusia? 8 miliar. Berapa jumlahnya semut? Kalau boleh mengandai-andai mungkin 800 miliar. Berapa jumlahnya ikan? Mungkin 8.000 miliar. Kalau kita ingin bersholawat dengan jamaah, sholawat yang sampai menutup jalan itu mungkin hanya dapat 1.000 atau 100 sholawat. Tapi sekali saja menyampaikan ilmu kepada manusia, mendapatkan mungkin kalau boleh diandai-andai 8 juta miliar sholawat. Dapat pahala seperti orang yang melakukan ilmu itu, aktivitas itu. Ini sangat sayang kalau kita tidak meneladani sifat tablignya Rasulullah SAW. Sifat sampona, cerdas. Kita sering menjumpai berita atau informasi dari ulama atau dari tokoh masyarakat, tokoh politik, betapa umat Islam di seluruh dunia terbelakang. Umat Islam khususnya di Indonesia banyak yang bodoh, sehingga kita di seluruh dunia ini terjajah, ditekan, dipulosoro oleh orang-orang kafir. Kenapa? Salah satunya adalah karena kita tidak cerdas, kita bodoh. Padahal di samping Rasulullah sangat cerdas, yang mana Rasulullah adalah teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan yang terbaik, contoh yang terbaik bagi kita yaitu Rasulullah SAW. Beliau sangat cerdas. Perintah pertamanya Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra, membaca. Di ayat yang lain disebutkan tidak layak bagi setiap muslim itu berperang semuanya. Kenapa tidak segolongan di antara mereka diutus untuk mendalami agama, agar mereka bisa mengingatkan mujahid-mujahid yang datang. Mujahid-mujahid yang datang dari medan perang itu, yang kalau menang agar tidak sombong, kalau kalah agar bisa sabar. Itu harus diajari, harus dinasehati. Siapa yang bisa menasehati? Ulama yang tafaqquh fiddin ini.